Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Riko Pranabuana Kumaladewa, Diki Darmansyah, Muhammad Adi Fahruri, Nuraini, dan Anisul Fuad Ajiz akan mempresentasikan jenis paragraf. Paragraf adalah bagian wacana yang di dalamnya tersusun atas beberapa kalimat yang saling berhubungan satu sama lain, sehingga menjadi kesatuan utuh yang membentuk satu gagasan utama. Paragraf sendiri dibagi menjadi 3, yaitu menurut posisi kalimat topiknya itu masih dibagi lagi menjadi 4 bagian. Ada deduktif, induktif, campuran, dan ineratif. Dan menurut sifat isinya dibagi menjadi 5. Ada deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi, narasi. Dan yang terakhir menurut fungsinya dalam karangan ada 3, yaitu pembuka, pengembangan, penutup. Yaitu pembagian paragraf. Paragraf menurut posisi kalimat utama. Yang pertama, deduktif, merupakan paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf. Biasanya ada di kalimat pertama. Yang kedua, yaitu induktif, merupakan paragraf yang letak kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Paragraf menurut posisi kalimat utama, lanjutan. Yang ketiga yaitu paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang letak gagasan utamanya berada di tengah paragraf. Yang keempat, paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang letak gagasan utamanya berada di awal dan juga di akhir paragraf. Paragraf menurut sifat isinya, paragraf deskripsi. Paragraf yang isinya melukiskan suatu objek dengan rangkaian kata-kata yang dapat merangsang indera pembaca. Paragraf eksposisi. Paragraf atau karangan yang mempunyai tujuan untuk memberikan informasi tentang sesuatu sehingga bisa memperluas pengetahuan pembaca. Selanjutnya yaitu paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi atau karangan yang mempunyai tujuan untuk memberikan informasi tentang sesuatu sehingga bisa memperluas pengetahuan pembaca. Yang selanjutnya yaitu paragraf persuasi. Paragraf persuasi yang berisikan ajakan agar seseorang itu melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh penulis paragraf. Yang selanjutnya, paragraf argumentasi. Paragraf yang isinya disertai alasan-alasan, contoh-contoh, dan bukti-bukti yang meyakinkan sehingga pembaca akan membenarkan isi paragraf tersebut. Paragraf narasi, yaitu paragraf yang menyajikan suatu peristiwa atau kejadian serta bagaimana peristiwa itu berlangsung berdasarkan urutan waktu. Contohnya sebagai berikut. Kemudian, jenis paragraf menurut fungsinya dalam karangan. Pertama, paragraf pembuka. Isi paragraf pembuka yaitu bertujuan untuk mengutarakan suatu aspek pokok pembicaraan dalam suatu karangan. Fungsi paragraf pembuka adalah 1. Mengantar pokok pembicaraan. 2. Menarik minat dan perhatian pembaca. 3. Menyimpulkan atau menata pikiran pembaca untuk mengetahui isi keseluruhan karangan. Kedua, paragraf pengembang, yaitu paragraf yang berfungsi menerangkan atau menguraikan gagasan pokok karangan. Fungsinya yaitu mengemukakan inti persoalan. 2. Memberi ilustrasi atau contoh. 3. Menjelaskan hal yang akan diuraikan pada paragraf berikutnya. Keempat, mempersiapkan dasar atau landasan bagi kesimpulan. Terakhir, paragraf penutup. Paragraf ini berisi simpulan bagian karangan, subbab atau bab, serta kesimpulan seluruh karangan sebagai berikut. 1. Sebagai penutup, paragraf ini tidak boleh terlalu panjang. 2. Isi paragraf harus berisi kesimpulan sementara atau kesimpulan terakhir sebagai cerminan seluruh uraian. Terakhir, sebagai bagian yang paling terakhir dibaca, hendaknya paragraf ini menimbulkan kesan yang mendalam bagi pembacanya. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.